Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Awad, kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah. Kami sekarang sedang berada di lantai 2 Gedung Rasil, Jalan Masih Silat Rem 36 Kalimagi Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Kali ini kita akan membahas renungan di bawah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kita mulai mungkin insya Allah dari ayat 10 sampai ayat 17. Alhamdulillah di studio juga ada Fauzan, Reza, dan Tiara yang sedang mendengarkan PKL di sini. Mudah-mudahan manfaat ya. Baik, acara ini juga disiarkan ke beberapa kota di Indonesia, ke mana tuh Sukabumi, Semarang, kemudian juga Batam, Banyuwangi, dan lain-lain. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Otong. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Osong kami memberikan pengantarnya, yaitu renungan di bawah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Silakan kepada Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein atas Bapak Haji Muhammad Krisna, Ondi, juga rekan-rekan dan para pendengar pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari yang cukup cerah ini dalam rangka membahas ya sebuah materi utama ya tentang naungan pada surah Ghafir, sebuah surah yang sangat-sangat luar biasa ya, karena mukjizat Al-Quran itu ya mukjizat yang sangat hebat ya, termasuk pada surah Ghafir ini. Kalau dari sisi kacamata ulum Quran itu termasuk ini ya asma'us surah bitanzil ini gitu ya, dinama bagian Quran dengan Tanzil yang memberikan informasi pada prolog pembukaannya itu sebuah harapan yang sangat luar biasa bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang bertakwa ya, yaitu bahwa Allah ya setelah menjelaskan tentang kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya, yang maha perkasa lagi maha mengetahui, kemudian ghafiriz zambi wa qabilit taubid, yaitu yang mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat bagi para hambanya. Kemarin sebelumnya telah dibahas tentang doa para malaikat yang mendoakan orang-orang mukmin ya supaya diberikan rahmat, diberikan ampunan, dan kelak dimasukkan ke dalam surga Aden. Ini merupakan tentunya informasi yang sangat aktual buat kita semua ya. Bagaimana agar kita semua ya di dunia hidup yang sebentar itu dengan penuh kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, ketentraman,
Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali akan dikumpulkan bersama keluarga kita di dalam surga. Ini sesuatu yang sangat luar biasa tentunya. Nah, bagaimana untuk mencapainya? Tentunya kembali bahwa kita itu sudah saatnya, sudah waktunya untuk menyadari hidup ini, ya. Jangan sampai jauh daripada kitab suci Al-Quran, ya. Baik mendengarkan tausiah langsung, kemudian juga secara mandiri juga sangat bagus, ya. Dalam sebuah konsep misalkan, termasuk ini salah satunya surah Ghafir ini, bagaimana kita itu akan bisa meluangkan waktu, yang khususnya para pemirsa pendengar Hasil TV, sebagian waktu dari kesibukan-kesibukan kita, ya, untuk mencapai derajat yang mulia nanti dunia akhirat itu, mau tidak mau salah satu gerbangnya itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana sekarang ini kita biasakan diri setiap selepas sholat itu, setelah berzikir berdoa kepada Allah, coba kita upayakan dulu membaca kitab suci Al-Quran, walaupun hanya 1-2 lembar misalkan. Nah, menjelang tidur, ya, usahakan juga cukup 1-2 ayat membaca Quran berikut terjemahnya. Kemudian supaya ada kenang-kenangan dan juga supaya lengket di pikiran kita, kita pindahkan ke buku besar kita, ya, 1-2 ayat secara istiqomah. Nah, insya Allah dengan menyelesaikan misalkan satu Quran, jangankan satu Quran, mungkin separuh Quran aja, kita mempunyai pengetahuan, wawasan yang luasnya. Termasuk kajian pagi ini, dan ini uslub yang luar biasa, ya Bib, ya. Setelah menyampaikan informasi yang luar biasa tentang surga, nah ayat 9 berikutnya itu ternyata ada sebuah informasi, yaitu keinginan orang-orang kafir yang hendak keluar dari siksa api neraka nanti itu. Jadi ini udah diinformasikan. Mudah-mudahan orang kafir sekarang ini sadar dulu gitu, ya. Ini mukjizat Quran menyampaikan informasi yang akan datang, bahwa orang-orang kafir itu sangat menyesal nanti di akhirat itu, pengen keluar dari neraka tidak bisa. Nah, barangkali ini sebuah kajian, ya, yang luar biasa untuk menyadarkan kita semua, ya. Untuk orang beriman, ya, tentunya akan meningkatkan keimanannya. Bagi orang yang tidak beriman, bisa memberikan informasi nasihat supaya sadar, cepat kembali, ya. Termasuk orang-orang kita juga yang salah jalan misalkan, ya, masih gemar maksiat, korupsi segala macam itu, segera untuk bertaubat, karena melalui surah Ghafir ini dijelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha memberi ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Mungkin ini sebagai pengantar, ya, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Al-Tas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Otong Rasman yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustadz kita Mas Krisna bin Muhammad Ishaq Ondi, seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat. Demikian pula saudara kita dan saudari-saudari kita yang sedang melakukan magang, kepada seluruh keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah membimbing kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, tapi Allah jadikan dunia
dan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya yang mulia. Begitu pula saudara-saudara beliau dari para nabi dan mursalin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersama-sama sekarang kita merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran di bawah naungan surah Ghafir. Artinya peran saya di sini hanya membacakan, menerangkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat betul-betul memberikan penerangan, pencerahan, bimbingan, dan melembutkan hati kita semua untuk dapat mengingat Allah, kembali kepadanya, beramal untuk bekal hidup kita di hari akhir nanti. Sisa hidup kita yang amat berharga ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu untuk mengisinya dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah, bertobat dari seluruh kesalahan, mengisinya dengan amalan-amalan saleh yang diridhai, memperbaiki hubungan silaturahmi kita di antara sesama kerabat, begitu juga di antara sesama kaum muslimin, dan memuliakan akhlak kita hingga dapat menjadi contoh yang baik bagi seorang muslim yang sejati, yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang lalu Allah Subhanahu wa taala membuka surah Ghafir dengan pembukaan yang amat indah. Pembukaan yang memberikan harapan dan juga peringatan bagi kita semua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Hamim. Pembukaan yang amat unik. Pembukaan yang mengingatkan kepada kita semua bahwa ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mempergunakan kata-kata juga huruf yang dikenal oleh bangsa Arab. Tapi samakah kitab Allah dengan karya-karya mereka? Perbandingannya, bagikan manusia yang diciptakan Allah yang berasal dari asal usul tanah dengan patung-patung yang dibuat oleh manusia. Walaupun dari asal usul yang sama, tapi berbeda antara ciptaan Allah dan hasil karya manusia. Begitu juga perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitabnya yang ditulis oleh manusia, bagaimanapun mendalamnya, tak mungkin dapat sebanding dengan kitab Allah yang berasal dari ilmunya, dari kebijaksanaannya. Begitu pula rahmatnya, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada bimbingan dan tuntunannya bagi mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuknya. Begitu pula cahaya yang akan menerangi kegelapan hidup mereka, dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit. Ini semua merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Sesungguhnya kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari sisi Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, lagi yang maha tahu. Berarti seorang di saat belajar, mempelajari kitab ini, mengikuti petunjuknya, dia akan berada di bawah naungan yang maha perkasa, yang akan melindungi dirinya. Juga di bawah bimbingan petunjuk yang maha tahu. Begitu kita menyebutkan nama Allah, lalu orang bertanya, siapa itu Allah? Orang dapat mengenal Allah melalui nama-namanya yang begitu banyak, yang menjelaskan sisi-sisi kebesaran, keagungan, keindahan. Sebagaimana yang kita jumpai dalam Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Begitu juga As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun.
Nama-nama ini menerangkan kepada kita siapa itu Allah. Nama Allah itu lafzul jalalah. Allah merupakan nama yang mencakup seluruh nama-nama kebesaran yang lain. Di mana nama-nama Allah yang lain berfungsi sebagai keterangan penjelasan yang menjelaskan siapa itu Allah. Ternyata Allah adalah pencipta kita, pencipta seluruh alam raya dan isinya, yang melimpahkan berbagai macam nikmat karunia-Nya atas kita, dan tiada Tuhan selain daripadanya. Kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Ghafirid dzambi. Lalu Allah terangkan, Allah yang maha perkasa lagi maha tahu ini adalah Allah yang akan memberikan ampunan dosa bagi mereka yang memohon ampun. Wa qabilit taubi, juga Allah yang akan menerima menyambut kedatangan hamba-hambanya yang bertaubat walaupun sebelumnya banyak melakukan dosa. Tapi jangan kita meremehkan, menyepelekan Allah. Syadidil iqab, maha pedih siksanya bagi mereka-mereka yang sombong, ingkar, dan melakukan kejahatan. Dzit-taul, dan dia merupakan pemilik karunia yang tak terhingga, yang tak terbatas. Ada seorang bertanya, berapa kira-kira besarnya kekayaan Allah? Dijawab oleh Abu Abdullah As-Sadiq, innama khazainuhu, kekayaan Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, bila menghendaki sesuatu cukup baginya mengatakan kun fayakun. Ada tidak batasan? Tidak ada batasan sama sekali. Oleh karena itu orang yang memohon pada Allah jangan merasa ragu. Jangan membatasi kekayaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pikirannya, dengan hitungannya. Allah kuasa untuk memberikan hambanya di luar perhitungannya. Jangan kita lihat ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, tapi lihat kebesaran keagungan Allah, rahmat dan kasih-Nya. Bitaul la ilaha illahu, tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Ilaihil masir, dan kepadanya seluruh makhluk akan dikembalikan. Kita semua berawal berasal dari Allah, hidup juga bergantung dalam menjalani kehidupan kita pada Allah. Kemudian pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Lalu orang bertanya, untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa Allah menempatkan kita di muka bumi? Allah menjadikan kita atau menempatkan di muka bumi sebagai khalifah. Memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu, mengutus Rasulnya, menjelaskan mana baik, mana buruk. Siapa yang menjalani kehidupan dengan mengikuti petunjuk Allah, dia akan meraih kesuksesan. Yang berpaling dari Allah, dia akan mengalami kegagalan. Kesuksesan karena mengikuti bimbingan petunjuk Allah. Kegagalan karena dia berpaling. Maka yang sukses layak menerima imbalan balasan dari Allah. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, kekal, abadi. Kesenangannya pun tiada tara dan tak mungkin dapat kita khayalkan. Tapi bagi mereka yang ingkar, yang mereka akan terima adalah azab, hukuman, dan siksa. Karena mereka tidak mensyukuri Allah atas nikmatnya, bahkan bersikap ingkar dan sombong. Setelah itu, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa ayat-ayatnya jelas terang. Bukan hanya ayat-ayat yang terang dan jelas, bahkan dia menerangi akal kita, membuka wawasan kita untuk melihat kehidupan lebih besar dan lebih indah. Kalau ada seseorang membantah, maka bantahan itu tanpa dasar. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah, keterangan Allah, kecuali orang-orang yang ingkar, yang sombong. Kata kafir itu orang yang sudah tahu kebenaran tapi menolak untuk menerima. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan sekali-kali kamu tertipu, terpesona menyaksikan mereka berpindah-pindah pesiar di muka bumi. Mengembangkan sayap mereka, bisnis mereka, kesuksesan mereka, kebesaran mereka. Kehidupan mereka singkat. Dan apa yang mereka banggakan dari kekayaan dunia maupun
kemampuan mereka untuk berkarir, pesiar di atas muka bumi, sesungguhnya semua yang mereka dapatkan, yang mereka saksikan hanya kehidupan dunia yang fana dan singkat. Bumi di tengah-tengah alam raya hanya benda yang lebih kecil dari sebutir debu di tengah-tengah galaksi kita yang penuh dengan bintang-bintang yang bertaburan. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Artinya merupakan benda yang tak berarti. Apalagi manusia yang berdiam di sana. Tapi yang akan mengangkat martabat manusia, memuliakannya, syukurnya dengan beriman kepada Allah. Ketakwaannya dengan menghormati bimbingan dan petunjuk Allah. Hidup dengan berbuat kebaikan, itu yang akan mengangkat martabatnya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan ketampanan maupun kecantikannya. Lalu Allah terangkan pada kita bahwa yang ingkar durhaka bukan hanya orang-orang yang berada pada umat Nabi kita, tapi umat-umat sebelum kita juga di antara mereka terdapat orang-orang yang ingkar. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka. Seperti kaum Nuh. Begitu juga wal ahzabu min ba'dihim, maksudnya kaum Nabi Allah siapa? Hud. Kaum Nabi Allah Saleh, ya. Kaum Nabi Allah Syuaib, termasuk kaum Nabi Allah Lut. Mereka dulu ingkar durhaka. Apa yang mereka alami? Adab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita ingin mengalami hal yang sama dengan ingkar kepada Tuhan kita yang telah memuliakan kita, yang telah mengangkat kita sebagai khalifahnya di muka bumi? Wal ahzabu min ba'dih, begitu pula yang bersekutu dalam kekafiran setelah umat Nuh, yaitu umat Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syuaib, dan lain-lainnya. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim. Ternyata setiap umat berminat, bertekad, berupaya untuk membunuh rasul-rasul mereka. Jadi wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu wa jadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadtum. Bahkan mereka mendebat dengan cara yang batil, membantah dengan cara yang sama sekali apa? Tidak didukung oleh argumentasi, dengan bantahan-bantahan rasional. Mereka beranggapan dengan cara ini mereka bisa menggugurkan kebenaran. Mereka berdebat dengan cara yang batil, liyudhidu bihil haq, untuk menggugurkan kebenaran. Apa akibatnya? Fa'akhadtuhum, aku binasakan mereka. Fa kaifa kana iqab, renungkan bagaimana dahsyatnya siksaku. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Demikianlah telah tetap kalimat dan keputusan Tuhanmu bahwa yang ingkar, yang kafir, mereka akan menjadi penghuni api neraka. Mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang, maupun di zaman yang akan datang, tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu mengenaskan kita menjumpai orang-orang yang mabuk oleh kekuasaan, oleh harta, oleh juga keindahan rumah, kemewahan kendaraan yang mereka miliki, atau anak-anak yang bergelar. Saya terkenang pada ucapan dan tersentuh pada ucapan yang diucapkan oleh istri Bapak Ridwan Kamil ketika dia kembali dari Swiss, membuka peninggalan anaknya yang dulu menjadi kebanggaan, ijazahnya, sertifikatnya, dan berbagai macam karya-karya yang dilakukan anak yang menunjukkan kebanggaan yang diberikan untuk kedua orang tua. Tapi pada akhirnya dia terenyuh. Ternyata semua itu tidak ada satupun yang dibawa, kecuali amal-amal soleh. Lalu kenapa kita harus menuhankan gelar, kedudukan, harta, jabatan? Padahal semua ini kelak akan menjadi beban yang berat di hari kemudian nanti. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil bersama istri, ya, yang ditinggalkan anaknya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kedua orang tua juga mendapatkan ampunan, bimbingan, dan pelajaran bagi keduanya dan bagi kita semua untuk tidak mabuk oleh kehidupan dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita kabar gembira.
Ini merupakan ulasan ya, singkat dari pelajaran yang lalu supaya bisa bersambung dan berhubungan. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan bertaubat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat yang memikul arasy kebesaran dan keagungan Allah. Arasy merupakan simbol dari kebesaran keagungannya. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih mensucikan apa? Mensucikan ya, dan memuji kebesaran dan keagungan Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih ya, memuji Tuhan mereka. Lantunan pujian dan tasbih dari para malaikat yang suci, yang menjadi saksi akan kebesaran, keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman bukan hanya mereka memohon ampun, tapi para malaikat juga memohon ampun untuk mereka. Seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, maha luas rahmat dan pengetahuan-Mu. Seluruh rahasia yang berhubungan dengan diri kita, semua diketahui Allah. Kemaksiatan yang kita lakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, semua terlihat dengan jelas oleh Allah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kalau kita datang menghampiri Allah, Allah akan betul-betul melimpahkan rahmat yang membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, berikan ampunan untuk mereka-mereka yang datang bertaubat padamu. Kalau yang enggak bertaubat, berarti mereka yang tidak menyadari kesalahan mereka, bangga dengan dosa mereka. Oleh karena itu, ampunan yang dimohonkan oleh para malaikat untuk mereka-mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mau mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka ya Allah dari azab api neraka jahim. Kan doa yang begitu indah dari para malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir ya, di bawahnya sungai-sungai. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang Engkau janjikan bagi mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan satukan mereka bersama orang-orang yang soleh dari ayah-ayah ibu mereka. Bapak ibunya, kakek neneknya disatukan bersama-sama. Tapi yang soleh, yang tidak beriman, walaupun ayah, ibu atau anak tidak akan dikumpulkan. Jadi wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam taman surga yang Kau janjikan bagi mereka bersama orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka. Wa man salaha min azwajihim wa min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Begitu juga pasangan-pasangan mereka yang soleh, satukan mereka ya Allah, wa dhurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Jadi kalau seorang ayah ibu dari orang biasa, anaknya menjadi seorang yang mengabdi kepada Allah, berjuang di jalannya, berilmu, mengajarkan ilmunya, anaknya mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Ayah ibunya yang dari kalangan biasa-biasa asal beriman disatukan bersama anaknya tanpa mengurangi ganjaran anaknya. Begitu juga kalau ayah ibunya seorang yang terkemuka, anaknya biasa-biasa asal anaknya beriman, Allah akan satukan bersama mereka. Dalilnya ayat ini dan firman Allah dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim.
Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak-anak cucu mereka dengan keimanan, kami akan satukan mereka tanpa mengurangi amal mereka sedikit pun. Bayangkan coba, kurang apa beruntungnya orang yang beriman. Satu. Pintu rahmat terbuka, ampunan terbuka, doa dari para malaikat. Lalu apalagi yang menghalangi kita untuk bergegas-gegas datang kepada Allah? Begitu kita datang kepada Allah, kita akan merasa aman, akan merasa tentram dan damai dalam keselamatan. Karena Allah akan menyambut hambanya yang berserah diri dan beriman padanya. Assalam al-mu'min merupakan nama-nama yang memberikan hiburan bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Setelah itu waqihimus sayyi'at innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan lindungi mereka dari segala keburukan, bukan hanya di akhirat, di dunia maupun di hari akhirat. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah, siapa saja yang kamu lindungi dari keburukan di hari tersebut, berarti orang tersebut telah menerima rahmatmu yang tak terhingga ya Allah. Semuanya merupakan kebaikan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah yang dinamakan keberuntungan, kesuksesan yang besar, bukan gelar, bukan jabatan, bukan juga harta benda. Ada seorang pejabat tinggi mengatakan, Ustadz, sekarang atau pada periode ini saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Dulu nggak pernah diangkat-angkat oleh atasannya, sekarang dijadikan sebagai orang kedua. Dia menganggap ini Lailatul Qadar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka banyak orang kalau menerima jabatan syukuran. Kalau Umar bin Abdul Aziz merinding, bergetar, menangis dan takut pada Allah, pejabat-pejabat sekarang begitu mendapatkan jabatan mengadakan syukuran besar-besaran. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sekarang kelanjutan dari kajian kita yang lalu. Yang kita inginkan penghayatan, pendalaman dan pengamalan. Jadi bukan kita ingin berdakwah dengan membuat orang tertawa, membuat orang juga terkesan, ya. Bukan kepada Allah dan ayat-ayatnya. Kita ingin orang terkesan kepada Allah, kepada ayat-ayat. Jadi saya bukan mengajak orang kepada diri saya, begitu juga Ustaz Otto, tapi kita ingin mengajak semuanya kembali kepada Allah. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kabar gembira buat kita, juga menurunkan peringatannya kepada mereka-mereka yang ingkar. Kalau orang sudah meninggal dunia, berakhir hidupnya, tidak ada kesempatan memperbaiki diri. Tapi kalau kita alhamdulillah masih punya kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan ini betul-betul Allah membantu kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Innal ladzina kafaru, ini ayat 10 ya. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ittuda'una ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunadawna, mereka diseru, mereka mendengarkan seruan dan pengumuman. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Ketahuilah, sesungguhnya kemurkaan Allah jauh lebih dahsyat, lebih besar dari kemurkaan kebencian kalian terhadap diri kalian ketika kalian diajak beriman, kalian ingkar. Orang di saat mengalami kegagalan karena dia mengabaikan kewajiban dia, menyaksikan orang-orang lain semua sukses, pasti dia akan membenci dirinya. Itu dalam kehidupan dunia masih ada gantinya. Tapi begitu dia sampai di hari akhirat nanti mendengarkan seruan dari Allah melalui malaikatnya, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka mendengarkan seruan bahwasannya kemurkaan Allah terhadap kalian lebih dahsyat dari kemurkaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian membenci diri kalian karena kebodohan kalian, kalian murka terhadap diri kalian karena kesombongan kalian, ketahuilah murka Allah terhadap kalian lebih dahsyat. Kenapa? Ittuda'auna ilal imani fatakfurun.
Karena kalian diajak beriman kepada Allah, mempercayakan hidup kalian padanya, kalian menolak dan ingkar. Kata-kata iman ya, merupakan sebuah kata yang amat indah. Allah tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepercayaan, keyakinan, tapi menggunakan kata ya, iman yang diambil dari kata al-amnu wal aman yang artinya rasa aman. Nah, pada saat seorang beriman kepada Allah berarti mempercayakan hidupnya dengan aman kepada Allah. Begitu dia percayakan hidupnya dengan aman, tentram pada Allah, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan dirinya. Jadi iman itu sebetulnya di atas keyakinan. Orang bisa yakin, tapi belum tentu dia akan memberikan kepercayaan ya, atas seluruh hidupnya kepada yang diyakini. Beda dengan iman. Bukan hanya yakin, bukan hanya percaya, tapi secara betul-betul bulat, tentram, dia percayakan seluruh hidupnya pada Allah. Maka sebagai imbalannya, Al-Mu'min yang merupakan nama Allah juga akan membelai dirinya, menaungi dirinya, melindungi dari segala apa yang ditakuti dan membahayakan dirinya. Di dunia maupun di akhirat. Akhirnya begitu mereka tiba di hari akhirat, yang tadinya sombong, angkuh, seperti Fir'aun dan kroni-kroninya. Begitu juga Fir'aun di zaman modern banyak. Di setiap negara kita jumpai Fir'aun. Ya. Dan kroni-kroni mereka dari berbagai macam kalangan. Juga menolak untuk menyambut seruan Allah. Karena apa? Karena kalau mereka menyambut, mereka harus tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka menolak, mereka bisa apa? Bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi apakah mereka bahagia? Tidak juga. Mereka tidak akan sama sekali mencicipi kebahagiaan. Saya kemarin berbincang-bincang dengan seorang dokter yang bekerja di ICU selama 20 tahun. Dia mengatakan, saya menyaksikan betul-betul banyak pelajaran. Orang-orang yang bekerja sebagai seorang pejabat yang mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Subhanallah, Allah ambil melalui ICU. Sampai rumahnya habis, mobilnya habis. Ya. Hancur-hancuran. Keluar dari ICU, balik lagi ke ICU. Habis-habisan semuanya. Kenapa? Karena sewaktu dia diberikan jabatan, dia tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan berkhianat. Mengumpulkan kekayaan untuk dirinya. Dia beranggapan bahwa dia akan lepas dari cengkraman Allah. Ternyata, pada saat dirinya sudah tidak berdaya, lemah, tidak mampu lagi berusaha, Allah tunjukkan sebagai pembukaan. Namanya snack buat dia menghadapi azab dan siksa sebelum datangnya azab di hari kemudian nanti. Kecuali mereka yang bertaubat. Dan kita temukan Ustaz Otto, siapa saja, mau ulama, mau dokter, mau anggota TNI, anggota juga kepolisian, presiden, atau menteri, atau wakil rakyat, ternyata satu pun di antara mereka tidak ada yang bertahan di hadapan apa? Di hadapan penuaan. Walaupun mereka berkedudukan tinggi. Kita jumpai jenderal-jenderal bintang 3, bintang 4. Bintang mereka sedang apa? Membumbung tinggi. Tapi fisik mereka coba pada usia 50-an rata-rata, kita jumpai fisik mereka mulai melemah. Dibandingkan anak SD yang tidak berpangkat, yang tidak berbintang, Mas Krisna, dengan seorang jenderal lebih kuat fisiknya apa? Anak di SD maupun SMP. Kalau suruh balap lari, SD yang menang. padahal dia tidak punya bintang sama sekali. Jadi bintang ini bukan berarti apa? Menunjukkan kekuatan. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di hadapan proses penuaan. Seperti kita saat ini sudah 60-an. Mau dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang penuh gairah? Tidak sebanding apa-apa. Mau bicara mengenai ilmu, dia hidup untuk masa depan. Sedangkan kita merupakan masa-masa apa? Masa silam yang kita lihat ya, juga akan berakhir dengan usia kita, sedangkan dia akan terus berkembang dan tumbuh. Tapi kemuliaan bukan kembali kepada orang dahulu, orang kini, ataupun orang yang akan datang. Kemuliaan kembali kepada orang yang bersyukur kepada Allah, beriman dan bertakwa. Ini yang mesti kita camkan. Jadi jangan kita terpesona menyaksikan orang yang punya harta benda, kedudukan dan jabatan. Tapi syukuri nikmat Allah. Bersyukur ini penting sekali.
Kemudian belajar dari orang-orang yang soleh, yang jujur dan lurus. Ini yang akan menyelamatkan kita. Begitu mereka tiba di hari akhir, apa yang mereka ucapkan? Di dunia angelnya minta ampun, diingatkan sombong. Diajak kembali kepada Allah, menolak. Tapi sampai di akhirat nanti, mereka akan berkata, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali. Menghidupkan kami juga sebanyak 2 kali. Sekarang kami menyadari, mengakui seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Apakah masih ada harapan bagi kami untuk keluar dari azab dan siksa api neraka? Kematian sebanyak 2 kali sebelum kehidupan kita sekarang, kita merupakan ketiadaan. Betul tidak? Artinya Allah menciptakan kita bukan dari keberadaan, tapi menciptakan kita dari ketiadaan sama sekali. Kalau manusia membuat pesawat, bahan bakunya siapa yang menyediakan? Allah. Tapi Allah menciptakan kita dari ketiadaan. Lalu mengadakan kita, kemudian apa? Mengembalikan kita kepada asal usul kita yang berasal dari tanah. Jadi Allah telah mematikan kita sebanyak 2 kali dan menghidupkan kita sebanyak 2 kali. Kehidupan yang pertama sifatnya ujian, cobaan, tapi kita sedang merasa bangga dalam masa-masa ujian. Kemudian kehidupan yang kedua, pertanggungjawaban dan menerima balasan. Patut nggak kalau kita bangga dengan alam percobaan? Hasilnya belum dihitung oleh Allah, kita sudah menghitung hasil kita. Aneh nggak? La haula wa la quwata illa billah. Kemana kita mau pergi? Tapi sayang, dunia yang di depan mata kita ini yang sering membuat kita lupa. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali, menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah ada jalan ya Allah untuk keluar? Kami siap untuk kembali kehidupan dunia menjadi orang-orang baik. Seandainya mereka dibalikkan lagi ke dunia, kembali ke jabatannya, kembali kepada kekayaannya, kedudukannya, kira-kira bakal sadar tak? Iya, balik lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dalam suratul An'am Allah bilang, kalau mereka dibalikkan lagi, bakal kembali lagi. Apa yang mereka ucapkanlah kebohongan, karena bukan kesadaran dari hati, tapi karena terpaksa. Akhirnya kalau mereka dikembalikan lagi, mereka menganggap yang mereka lihat cuma mimpi. Padahal mimpi yang sebenarnya kehidupan dunia kita ini. Kita sekarang hidup tapi bagikan mimpi. Kita punya anak, punya istri, punya suami, punya kedudukan, punya jabatan. Begitu kita mati baru sadar. Ternyata semua itu hanya mimpi. Kenapa? Nggak ada yang dibawa. Ada orang ribut di kampung memperebutkan galengan. Tahu galengan nggak? Iya. Tanah galengan diperebutkan di batasan saya. Ada lagi yang ribut berkelahi hanya gara-gara pohon jambu, pohon pisang. Ada yang bunuh diri gara-gara memperebutkan wanita. Ada yang diruat untuk bisa menjadi wakil rakyat. Setelah mengeluarkan uangnya, ternyata apa? Tidak berhasil, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Apa yang membuat mereka gila? Kedudukan. Coba kalau dia mencari Allah, kira-kira Allah akan mengusir dirinya? Dia akan kecewa? Tidak mungkin kecewa. Makanya kesian nih banyak orang-orang yang mesti diruat supaya sadar bahwa dunia itu hanya apa? Hanya permainan. Banyak yang mesti diruat sekarang ini. Mesti dibacakan dan diruqyah. Supaya apa? Supaya syaitan di kepala mereka bisa pergi. Supaya bisa menjalankan tugasnya untuk mengurus rakyat dan mempersiapkan bekalnya untuk hari akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir." Jawaban Allah, jangan salahkan Allah. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Kalian menerima nasib ini, mendekam dalam api neraka. Karena kalau kalian diajak untuk mentauhidkan Allah, mengatakan bahwa Tuhan itu satu, la syarikalah, kalian ingkar.
Wa yusyrak bihi tu'minu. Tapi kalau diajak mempersekutukan Allah, kalian sambut. Jangan salahkan Allah. Yang kalian terima balasan atas apa yang kalian lakukan. Jadi kalian menerima nasib ini karena di saat Allah Subhanahu wa taala, di saat kalian diajak untuk mentauhidkan Allah, untuk mengatakan dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa la syarikalah, kalian ingkar. Tapi apabila diajak mempersekutukan Allah, kalian menyambut dan beriman kepadanya. Nah, sekarang rasakanlah akibat dari keingkaran kalian. Apakah sekutu-sekutu yang kalian sembah bersama Allah bisa menyelamatkan kalian? Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka keputusan berada di tangan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Tinggi besar bukan melihat dari fisik, ya, begitu pula besar, tapi ketinggian kedudukannya. Ya'lu wa la yu'la alaih, di atas segala apa? Di atas segala keputusan. Tak ada satupun yang kuasa untuk meralat mengubah ketetapan Allah. Jangankan manusia biasa, nabi, malaikat tidak bisa mengubah, apalagi baru pejabat. Tapi kalau di dunia kan bisa main 4 guli lipat. Seorang mau ditangkap, bisa dikeluarkan kembali dengan alasan yang bermacam-macam. Betul nggak? Sedangkan orang yang tidak layak untuk ditangkap, ternyata disebabkan karena permainan, ya, mereka bisa menangkap orang tersebut. Tapi kita mau tanya, kira-kira semuanya lepas gak dari mata Allah Subhanahu wa taala? Tidak. I'mal ma syi'ta kama tadinu, dan lakukan apa yang kamu inginkan sebagaimana perbuatan kamu akan terima balasanmu. Nah, selanjutnya, huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan dialah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Dialah yang memperlihatkan, membeberkan di hadapan kalian ayat-ayatnya. Tanda-tanda kebesarannya dalam diri kalian. Kalau dia buta untuk melihat yang di langit, di bumi, coba lihat dirinya. Siapa yang membuat jantungnya berdenyut? Siapa yang membuat paru-parunya kembang dan kuncup? Siapa yang membuat pencernaannya bekerja dengan baik? Siapa yang membuat kedua ginjalnya berfungsi? Begitu pula hati. Adakah yang bisa menggantikan Allah bila Allah mengambil salah satunya? Betul nggak? Artinya merupakan salah satu contoh. Dan itu baru sebagian kecil. Begitu banyak ayat-ayat kebesaran Allah dalam diri manusia menggambarkan bagaimana kesempurnaan dan keseimbangan ciptaan Allah. Belum lagi yang terdapat di langit, di bumi, di lautan. Tapi sedikit sekali di antara kita yang berakal karena jiwa dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan. Kemudian, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan Allah menurunkan bagi kalian dari langit rizki kalian. Yang Allah turunkan bukan rizki secara langsung, tapi dari butiran-butiran air hujan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanaman yang menjadi makanan kalian dan hewan-hewan. Juga untuk kebutuhan ternak-ternak kalian, juga untuk kebutuhan minum kalian. Dan juga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dari butiran-butiran air hujan yang sama, lahir berbagai macam manfaat guna yang dirasakan oleh manusia. Siapa yang menikmatinya? Yang diminum oleh hewan, yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, satwa di lautan, siapa yang menikmatinya? Manusia yang nggak tahu diri. Manusia yang tidak tahu diri. Begitu dia mengalami cobaan akibat pelanggarannya, disalahkan takdir Allah. Takdir Allah. Padahal dia yang berbuat, takdir Allah yang disalahkan. Sama aja, murid nggak lulus karena malas belajar, disalahkan gurunya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan dia menurunkan bagi kalian dari langit butiran air hujan, ya, yang menghasilkan rizki yang tak terhingga bagi kalian. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak ada seorang yang akan mengambil pelajaran ini kecuali yang hatinya kembali pada Allah. Yang hatinya selalu kembali kepada Allah, menatap wajahnya, menyadari akan apa? Nikmat-nikmat Allah atas dirinya. Tapi kalau orang yang nggak sadar, hatinya mabuk dikuasai oleh kehidupan dunia, keserakahannya, kapan sempat untuk berpikir?
Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, maka marilah bersama-sama kita kembalikan hati kita, pandangan kita menuju Allah. Niscaya hidup kita akan lurus, damai dan suci. Setelah itu Allah ingatkan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah, mohonlah kepadanya. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan pengabdian kalian semata-mata untuk Allah. Jangan sekali-kali kalian tujukan untuk selain Allah. Karena begitu kalian tujukan amal kalian untuk selain Allah, menatap selainnya, amal kalian akan sia-sia berguguran. Dan manusia yang kalian harapkan ridhanya tak mampu untuk memberikan sesuatu bagi kalian. Jadi fad'ullaha mukhlishina lahuddin, mohonlah pada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah pengabdian kalian kepada Allah. Jadi seluruh pekerjaan kita semata-mata teruntuk Allah. Walau karihal kafir, walaupun orang-orang yang kafir jengkel, nggak suka, maka jangan pedulikan. Orang-orang yang kafir sekarang terlihat seolah-olah mereka besar, padahal mereka merupakan makhluk-makhluk yang tidak memiliki sama sekali akar. Tapi Allah yang akan memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Rafi'ud darajat. Siapa itu Allah? Rafi'ud darajat, yang maha tinggi derajatnya. Seluruh makhluk semua di bawah kendali Allah dan pemerintahannya. Sebagaimana maha tinggi derajatnya, arti rafi' juga bisa berarti rafi'. Dia yang akan mengangkat dan memberikan derajat bagi mereka-mereka yang mengagungkan, memuliakan Allah. Jadi Allah maha tinggi derajatnya di atas segala sesuatu, dan dia juga yang akan memuliakan derajat-derajat orang-orang yang mengagungkan Allah kembali kepadanya. Dzul Arsh, dan dialah satu-satunya penguasa Arsh yang memerintah di seluruh kerajaan langit dan bumi. So, Otong bayangkan, kalau kita berbicara mengenai matahari kita yang merupakan salah satu bintang pada galaksi Milky Way, dan Milky Way mungkin terdiri dari 1 triliun bintang. Begitu pula galaksi Andromeda. Ya. Dalam perhitungan kasar katanya 1 triliun bintang, jarak dari bintang ke bintang ini merupakan hal yang menakjubkan. Tapi bagi Allah yang memerintah di seluruh alam raya ini, jarak tersebut merupakan apa? Merupakan sesuatu yang tak berarti. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menjalankan perintah Allah berpindah-pindah dari galaksi ke galaksi. Semua ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Satu ayat menyebutkan harinya sama dengan 1000 tahun dalam surah As-Sajdah. Ada lagi jarak yang ditempuh malaikat satu harinya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun bukan perjalanan berkuda atau berpesawat. Bukan juga cahaya, lebih cepat dari itu. Di mana jarak-jarak yang memisahkan di antara kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur dan memerintah, merupakan hal yang sama sekali tidak berpengaruh. Sekarang kita melihat bumi kita dengan apa yang terdapat di dasarnya begitu besar. Padahal yang kita lihat amat kecil. Seperti semut yang berada pada sebuah bola, dia menganggap bola tersebut besar. Betul nggak? Iya. Tahu banyak kita semuanya tinggal di muka bumi ini, padahal yang kita miliki, yang kita duduki, yang kita makan tidak berarti. Tapi saksikan, terkadang orang di kampung baru punya mobil, punya rumah kecil, dapat peruntungan, jalan petantang petenteng. Jalan petantang petenteng. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat ya, bisa berarti rafi'ud darajat, yang mengangkat derajat, bisa berarti juga apa? Yang maha tinggi kedudukannya. Dan dia juga akan mengangkat, memuliakan mereka-mereka yang mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzul Arsy, dan penguasa Arsy satu-satunya. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq, yang menurunkan apa? Yang menurunkan ar-ruh min amri. Dari apa? Bimbingan dan petunjuknya atas siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kita tahu kata ruh dalam Al-Quran bisa berlaku untuk malaikat Jibril yang dikenal dengan ar-ruhul amin. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Ya. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian ruh juga bisa berarti Al-Quran.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Kenapa? Karena Al-Quran bagaikan ruh yang menghidupkan jiwa manusia. Ruh juga berhubungan dengan nyawa yang ada pada diri kita. Nah, yulqir ruha min amrihi, dia menurunkan ar-ruh min amrihi, yaitu malaikat Jibril yang bernama Ruhul Amin, yang membawa juga ruh kehidupan bagi mereka-mereka yang mau beriman, yang berisikan petunjuk bimbingan dari sisinya. Oleh karena itu setiap peringatan malam nuzul Al-Quran, Jibril juga turun, tanazzalul malaikah, malaikat turun, begitu pula waruh bi'izni rabbihim min kulli amrin, mereka turun pada malam nuzul Al-Quran memperingati apa? Turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Nah, mulianya malam Lailatul Qadar disebabkan karena turunnya Al-Quran. Kita bisa bayangkan bagaimana Qurannya itu sendiri yang bersama kita saat ini. Mulianya Nabi kita dengan turunnya Al-Quran padanya. Mulianya Jibril juga dengan membawa Al-Quran, petunjuk Allah dan kitab sucinya kepada hambanya. Jadi kita lihat di sini, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih, yang menurunkan ruh yang berisikan perintahnya, bimbingannya, petunjuk yang penuh kebijaksanaan atas dasar ilmu kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, liyundhira yaumat talaq, untuk memberikan peringatan akan hari perjumpaan bersama Allah. Nah, pada hari perjumpaan tersebut harta nggak berguna, anak nggak berguna, kedudukan juga nggak berguna. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Ketika mereka semua nampak hadir, tidak ada satupun yang alpa. Yaumahum barizun, ketika mereka semua hadir dan nampak, la yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada satupun atau seorang pun yang tersembunyi dari mereka maupun amal perbuatan mereka. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi. Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Milik siapakah kekuasaan dan kerajaan pada hari ini? Seluruhnya serentak mengatakan lillahil wahidil qahar, seluruhnya adalah milik al-wahidil qahar, itu yang maha esa, yang maha perkasa. Nggak ada lagi yang namanya Arab, Indonesia, Amerika, Eropa, Rusia, Jepang, Korea, nggak ada lagi semuanya. Pada hari tersebut, semua kekuasaan kerajaan milik Allah. Yang selamat yang mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bimbingan petunjuk Allah tidak sama sekali dikaitkan dengan tempat. Begitu juga dengan waktu. Bimbingan Allah itu bimbingan yang langsung datang dari sisinya, yang bernama Al-Islam, yang mengajak kita berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu nggak ada Islam Saudi, nggak ada Islam Indonesia, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam juga Eropa. Semuanya adalah hamba-hambanya, dan kita semua merupakan anak dari ayah ibu yang sama. Allah menguji kita bagaimana sikap kita, apakah kita bersyukur ataukah kita ingkar. Nah, setelah itu sebagai penutup ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari pertemuan bersama Allah, Allah sebutkan pada hari ini setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kalau orang pergi ke bank, ya, ingin menghitung uangnya, kalau pakai tangan kan lama. Kalau pakai mesin hitung, 1 miliar juga sebentaran kan. Nah, hitungan Allah di hari akhirat nanti akan lebih cepat menyelesaikan semua perhitungan amal manusia. Bukan hanya yang nampak, sampai bisikan hati, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan keselamatan bagi kita kembali pada Allah, mengikuti petunjuknya, memohon ampunannya dan rahmatnya. Ini merupakan jalan keselamatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Yang selalu betul-betul merendahkan diri di muka bumi, mengagungkan keagungan Allah dan kebesarannya, dan selalu kita bersikap baik mulia di tengah-tengah hamba Allah, agar dapat menjadi contoh yang sebaik-baiknya mengenai orang-orang yang beriman. Demikianlah
Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan-pesan Allah ini betul-betul berkesan di hati kita. Amin. Dapat betul-betul melakukan perubahan ke arah kebaikan yang signifikan dalam hidup kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ustaz Otto Surasman, Ustaz Muhammad Krisna, Ondi dan semua rekan-rekan dalam keluarga besar Radio Silaturahim, Allah berikan taufik, rahmatnya, ampunannya, keberkahannya dalam hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari segala keburukan di dunia maupun di hari akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Alhamdulillah. Demikian tadi Iwan Anawat, renungan di bawah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami dengan baik ya. Terima kasih Ustaz Otto. Saya Muhammad Krisna, Odi Saputra, Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.